Unsur bahan, material, plafon, dan atap. Yang pertama, plafon gypsum. Plafon gypsum merupakan salah satu jenis plafon terbuat dari gypsum. Plafon ini bisa digunakan pada berbagai jenis bangunan mulai dari rumah sakit, kantor, rumah, dan bangunan lainnya. Fungsi dari plafon gypsum yaitu untuk melindungi isi bangunan dari berbagai jenis cuaca seperti dingin dan juga panas. Adanya plafon ini pada sebuah rumah bisa menjaga suhu di dalamnya lebih stabil. Pemasangannya biasanya menggunakan ketinggian khusus sehingga memberikan hasil timbul yang menarik untuk dilihat. Beberapa variasi yang tersedia di antaranya yaitu up ceiling, drop ceiling, dan drop oval. Selain berfungsi sebagai pelindung dari udara dingin dan panas, plafon gypsum juga mampu merendam suara dengan lebih baik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan plafon gypsum. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihannya yang pertama yaitu mudah dibentuk dalam beragam model seperti Q, drop ceiling, dome, dan lain-lainnya. Yang kedua, memiliki tekstur yang halus sehingga terlihat lebih rapi. Yang ketiga, harga plafon gypsum per lembarnya juga terjangkau dan variatif. Yang keempat, perawatannya sangat mudah serta tidak membutuhkan banyak waktu untuk memasangnya. Kekurangannya yaitu tidak terlalu kedap air, dan plafon jenis ini juga lebih ringkih apabila terkena benturan sehingga harus berhati-hati saat memasangnya agar tidak rusak. Selanjutnya, cara pemeliharaan plafon gypsum. Yang pertama, perhatikan plafon gypsum yang berada pada sisi luar bangunan gedung. Apabila terkena air akibat atap yang bocor, segera ganti dengan yang baru atau perbaiki. Yang kedua, apabila bagian plafon gypsum rusak terkena air, maka koreklah bagian yang telah rusak oleh air. Yang ketiga, tutup dengan bahan gypsum powder yang telah diaduk dengan air. Yang keempat, ratakan dengan mempergunakan penggaris atau alat perata dari triplek atau plastik keras sampai rata dengan permukaan sekitarnya. Yang kelima, tunggu hingga kering lalu amplas dengan amplas halus. Yang keenam, tutup dengan pelamur tembok dan cat kembali sesuai dengan warna yang dikehendaki. Selanjutnya yaitu plafon triplek. Plafon triplek sendiri adalah jenis langit-langit terbuat dari susunan atau lapisan kayu. Fungsi dari plafon triplek yang pertama, menjadi pelindung antara ruang kosong dalam kerangka atap dan bagian dalam rumah. Yang kedua, menjaga stabilnya suhu udara di dalam rumah saat sedang ekstrim seperti musim kemarau panjang atau hujan deras. Yang ketiga, perantara pemasang lampu di dalam rumah. Untuk yang keempat, merendam suara bising air hujan atau suara lain yang jatuh di atap rumah. Yang kelima, melindungi ruangan-ruangan di rumah dari debu kotoran dan air hujan yang bocor ke dalam atap. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan plafon triplek. Untuk kelebihannya, yang pertama, harganya murah. Yang kedua, bertekstur halus. Ketiga, proses pemasangannya mudah. Keempat, kuat dan tahan lama. Yang kelima, mudah ditemukan di mana-mana. Yang keenam, tidak mudah menyusut atau melengkung. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu tidak tahan api. Dikarenakan terbuat dari material kayu, plafon triplek mudah terbakar sehingga penempatannya tidak disarankan terlalu dekat dengan sumber api. Yang kedua, akan lembab apabila terekspos air terus-menerus walaupun tahan air. Plafon triplek yang umumnya sudah tua tidak akan tahan air dan mudah keropos. Selanjutnya, cara pemeliharaan plafon triplek. Yang pertama, bersihkan kotoran yang melekat sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Yang kedua, gunakan sikat atau kuas sebagai alat pembersih. Yang ketiga, bila plafon rusak permukaannya karena kebocoran atau plafon retak akibat mutu yang kurang bagus, segera ganti dengan yang baru. Keempat, bekas noda akibat kebocoran ditutup dengan cat kayu, baru kemudian dicat dengan cat emulsi serupa. Yang kelima, jika noda-noda yang timbul dapat dicat ulang, lakukanlah proses pengecatan saat panel plafon telah benar-benar kering. Yang keenam, jika rangka penahan plafon mengalami pembusukan atau terkena rayap, panel-panel plafon harus dilepaskan terlebih sebelumnya perawatan lebih lanjut dilakukan. Jika panel plafon tidak mengalami kerusakan yang parah,
Lepaskan panel dan lakukan perawatan, lalu pasang kembali. Jika kerusakannya parah, maka panel plafon harus diganti. Berilah pemeliharaan pada rangka penahan plafon sebelumnya dipasang kembali. Unsur bahan material plafon dan atap, plafon fiber. Komposit fiber merupakan komposit yang tersusun dari bahan serat untuk menopang kekuatan komposit. Glass fiber reinforced concrete merupakan material yang tersusun dari semen, pasir, dan air serta diperkuat oleh serat kaca. Saat ini, plafon fiber sudah banyak digunakan. Plafon ini terlihat mirip dengan plafon gipsum, namun keduanya benar-benar berbeda. Permukaan plafon GRC lebih halus dan rata dibandingkan dengan plafon gipsum. Plafon GRC memiliki ukuran 1220 x 2440 mm dengan ketebalan yang beragam mulai dari 3,5 mm hingga 20 mm. Kelebihan dan kekurangan plafon GRC. Kelebihan dari plafon GRC yang pertama, luas dan lentur. Plafon GRC merupakan material plafon yang luas dan lentur karena terbuat dari campuran serat-serat fiberglass. Yang kedua, mudah dibentuk. Plafon GRC dapat dibuat berbagai variasi bentuk dan pola. Yang ketiga, daya tahan tinggi. Tahan terhadap berbagai macam cuaca dan kelembapan. Yang keempat, fleksibel. Cocok digunakan di berbagai jenis desain bangunan. Plafon ini cocok digunakan pada desain rumah modern, minimalis, klasik, hingga mewah. Kekurangan plafon GRC yang pertama, tidak tahan benturan. Saat proses pemasangan plafon GRC, terkadang masih ditemukan retak rambut pada sisi board atau sela-sela sambungan plafon. Yang kedua, finishing yang lama. Untuk menghasilkan finishing yang baik, plafon GRC dibutuhkan waktu yang cukup lama, tenaga yang lebih banyak, dan juga biaya tenaga kerja yang lumayan mahal. Yang ketiga, memuai. Pada suhu yang tinggi, plafon GRC akan lebih mudah memuai. Unsur bahan material plafon dan atap plafon kayu. Penggunaan plafon kayu disebut juga lumber sharing. Lumber sharing adalah kayu olahan yang dibuat bentuk menjadi lembaran-lembaran dengan ukuran 1 x 9 cm dan kemudian dikeringkan dengan oven untuk mengurangi kadar airnya agar saat pemasangan nanti tidak ada penyusutan lagi. Finishing akhir plafon lumber sharing lazimnya dicat impras supaya kelihatan natural atau warna kayu. Biasanya digunakan untuk plafon bagian luar bangunan. Jenis-jenis kayu untuk plafon. Yang pertama, kayu nyatoh. Jenis kayu dari keluarga kayu meranti dengan karakter kayu ringan, mudah dibentuk dan stabil, cocok untuk digunakan pada plafon karena tidak membebani struktur serta tetap indah saat di finishing. Yang kedua, kayu merbau. Merupakan jenis kayu keras, berat, kuat, dan mempunyai rentang warna mulai dari kekuningan hingga merah kehitaman. Yang ketiga, kayu jati memiliki karakter yang kuat dan stabil. Yang keempat, kayu sungkai mempunyai serat yang indah, kuat, dan tahan lama. Kelebihan dan kekurangan plafon kayu. Kelebihan plafon kayu yang pertama, memberi nuansa alami. Nuansa alami tersebut berkat corak serat kayu yang artistik dan indah, membuat suasana rumah menjadi lebih nyaman. Yang kedua, memberi tampilan yang mewah. Perpaduan dan penataan plafon kayu yang pas juga memberikan nuansa yang elegan pada interior rumah. Yang ketiga, mudah dipasang. Pada plafon kayu sudah terdapat profil alur dan lidah yang membuat pemasangan menjadi lebih presisi dan akurat. Yang keempat, memiliki kemampuan peredam. Kayu merupakan material yang memiliki pori. Hal tersebut membuatnya memiliki kemampuan peredam suara yang baik. Kekurangan dari plafon kayu. Yang pertama, beresiko timbul jamur. Rawan terkena jamur jika berada dalam kondisi suhu yang lembab. Yang kedua, membutuhkan perawatan khusus. Plafon kayu membutuhkan perawatan khusus karena material kayu memiliki sifat yang mudah rapuh jika terserang rayap. Yang ketiga, mudah terbakar. Penggunaan plafon kayu dapat membuat kobaran api semakin membesar ketika terjadinya kebakaran. Yang keempat, biaya mahal. Harga plafon kayu cenderung lebih mahal dibandingkan dengan jenis-jenis plafon lainnya. Selanjutnya ada plafon Eternit. Plafon Eternit merupakan atap rumah dan panel yang terbuat dari fiber dan juga semen. Eternit banyak digunakan karena harganya yang murah, tahan api, ringan, proses pemasangannya pun mudah, sehingga dapat segera diganti apabila terdapat kerusakan. Dalam pasaran, ukuran plafon Eternit adalah 1 x 1 meter dan setengah x 1 meter. Cara pemasangan plafon ini dapat dipasang lembaran tanpa dipotong-potong maupun
dapat dibagi menjadi 4 bagian, supaya lebih mudah dalam penataan dan pemasangannya. Sayangnya, Eternit mempunyai kekurangan seperti bisa membahayakan kesehatan dan juga bahan mudah retak dan patah. Lalu ada plafon metal. Material dasar dari plafon ini adalah lempengan metal tipis yang diembos sehingga tercetak berbagai macam motif, ukiran, dan kemudian difinish dengan cat minyak. Plafon metal memiliki kelebihan antara lain anti air, anti rayap, serta lebih tahan dan awet. Akan tetapi, plafon metal juga mempunyai kekurangan, antara lain pengerjaan yang tak mudah, pilihan harus disesuaikan dengan bentuk rumah, dan harga yang relatif mahal yaitu mulai dari Rp90.000 per lembar. Sekarang kita memasuki jenis material plafon akustik. Plafon akustik adalah plafon yang fungsi utamanya adalah meredam kebisingan. Plafon akustik merupakan solusi untuk kita semua yang membutuhkan material dengan kemampuan meredam suara. Plafon akustik biasanya terbuat dari serat rock wool, serta memiliki berbagai macam ukuran, mulai dari 60x60, 60x120, dan lain-lainnya. Plafon akustik dapat dipasang dengan rangka kayu atau bahan metal pabrikan yang sudah jadi. Untuk kelebihan dari plafon akustik, plafon ini dapat meredam suara secara efektif, serta bobotnya yang ringan dan lentur dapat membuat proses pemasangan cenderung cepat dan mudah. Namun, kekurangan dari plafon akustik adalah harganya yang relatif mahal dan sulit didapatkan. Plafon akustik juga tidak semuanya waterproof. Cara kerja plafon akustik secara umum dapat dipasang di langit-langit ruang, namun dengan ilmu dan permainan bentuk, plafon akustik dapat digunakan untuk memantulkan suara dan memastikan suara berputar hanya di area tertentu, seperti yang sering kita lihat di teater dan lain-lainnya. Selanjutnya memasuki material atap yang pertama, yaitu genteng tanah liat. Genteng jenis ini sudah umum kita temui. Dengan menggunakan sistem interlocking, genteng tanah liat sudah cukup untuk melindungi bangunan dari faktor eksterior seperti hujan dan lain-lainnya. Untuk kelebihannya, genteng tanah liat ini cenderung murah, ramah lingkungan, aman bagi kesehatan, dan dapat melindungi rumah dengan baik. Namun kekurangannya, genteng ini rentan bocor dan mudah tertiup angin. Untuk jenis-jenisnya, genteng tanah liat ada beberapa macam, antara lain Morando, Plentong, Kodok, Pentili, dan Garuda. Genteng keramik. Salah satu material atap yang sudah ada sejak lama dan paling umum digunakan sampai sekarang adalah atap genteng keramik. Genteng keramik bisa dibilang sudah digunakan sejak sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Di Indonesia sendiri, kemungkinan besar penggunaan genteng keramik diadopsi sejak kedatangan Belanda. Meski ada istilah genteng keramik dan genteng tanah liat, pada dasarnya keduanya adalah yang sama, karena berbahan dasar sama, yaitu tanah liat, yang kemudian dibakar pada temperatur tinggi antara 700 derajat Celcius hingga 1100 derajat Celcius. Semakin tinggi suhu pembakaran, semakin bagus kualitas gentengnya. Jika kemudian ada yang berbeda, adalah penampilan akhirnya, karena ada genteng keramik yang biasa, ada pula genteng keramik yang diglasir. Genteng keramik tanpa glasir memiliki warna terakota yang kemerahan seperti warna genteng bar umumnya, dan tidak jarang disebut sebagai genteng tanah liat. Genteng tipe inilah yang paling umum ditemui secara lokal. Sedangkan genteng yang diglasir, yaitu genteng yang mendapat lapisan kedap air dan membuatnya anti air dan lebih kokoh. Lapisan ini umumnya mengkilap layaknya lapisan keramik. Kelebihan genteng keramik ialah ukurannya lebih presisi dan sama. Warna tidak akan luntur dalam waktu cepat karena diproses dengan pembakaran dengan suhu 1100 derajat Celcius. Mempunyai varian yang lebih beragam, mampu memantulkan panas, tahan cuaca ekstrim, serta perawatan yang lebih mudah. Kekurangannya ialah dibutuhkan ketelitian pada saat pemasangan reng agar tidak terjadi kebocoran di dalam rumah. Kemiringan atap minimum 30 derajat, rentan pecah, harga genteng dan rangkanya yang mahal, serta bobotnya yang berat. Pemasangan genteng keramik. Syaratnya yaitu kemiringan bidang atap harus 30 derajat. Struktur atap harus kuat penahan berat sendiri
berat genteng, dan beban kerja yang diperlukan. Reng harus lurus, tidak melengkung atau melintir. Kemudian ada catatannya, penyimpangan kualitas material reng dan pemasangan yang tidak sesuai prosedur dapat menyebabkan pemasangan genteng menjadi tidak rapi, terdapat celah antar kepingan genteng yang mengakibatkan risiko bocor. Untuk reng baja ringan minimal 0,5 mm, untuk baja ringan perlu diperhatikan bentuk profilnya. Genteng harus dapat terkait dengan baik pada reng agar tidak mudah melorot. Pemasangan. Pertama, pemasangan reng yang benar adalah nok atas ke arah tritisan bawah. Jarak antara reng teratas harus sedekat mungkin supaya tidak terjadi celah antar genteng baris teratas dengan nok. Reng baris terbawah harus didouble supaya genteng terbawah tidak menunduk. Hindari pemotongan genteng baris teratas yang berbatasan dengan nok atap. Jika genteng baris teratas terpaksa dipotong, akan beresiko merolot karena tidak ada pengait atau kuping pengait di reng. Ketiga, pertemuan reng di sudut jurai dalam maupun jurai luar, reng harus tetap segaris. Karena jika tidak segaris, maka ujung jurai luar akan menjadi tidak rapi, dan genteng baris terbawah pada bidang pertemuan atap menjadi tidak rata. Unsur bahan material atap, genteng beton. Pada pertengahan abad ke-19 di Bavaria, campuran semen, pasir, dan air pertama kali digunakan untuk membentuk genteng dari bahan beton. Ternyata, banyak rumah yang dibangun dengan genteng beton ini masih tetap ada. Hal ini membuktikan keawetannya. Produksi awalnya dibuat dengan tangan atau dibuat dengan mesin semi-otomatis. Kini, dengan produksi menggunakan mesin otomatis, menjadikan genteng beton lebih ekonomis. Kelebihan genteng beton ialah mampu memantulkan panas dengan baik, tahan lama, lebih punya ketepatan bentuk karena dicetak, bentuknya bervariasi, tersedia dengan berbagai warna, memantulkan panas, dan dapat dicat ulang. Kekurangan genteng beton ialah teksturnya yang kasar dan mudah berlumut, bobot genteng beton lebih berat sehingga harus disandingi penampang atap yang kuat, kurang bagus dilihat, perawatan ekstra dengan pelapis khusus dan emosi, pemasangan yang cukup rumit, dan rapuh bila terkena tekanan yang berat. Penerapan arsitektural. Yang pertama ada gaya Mediterania yang menggunakan genteng kosmopolitan. Kemudian ada gaya minimalis yang juga menggunakan genteng kosmopolitan. Kemudian ada gaya klasik Eropa yang menggunakan genteng Victoria. Ada genteng modern tropis yang menggunakan genteng timeless. Pemasangan genteng beton. Proses pemasangan genteng beton melibatkan pemilihan lapisan bawah yang sesuai dengan jenis dan mengukur atapnya sebelum membeli. Kemudian, genteng harus dipasang dengan pola tertentu agar tetap pada tempatnya dan atap tidak bocor. Kemiringan atap juga menjadi perhatian, karena genteng beton tidak dapat digunakan pada kemiringan atap di bawah 4:12. Lebih dari itu, profesional kontraktor harus dapat mengidentifikasi apakah rangka atap bisa menopang berat atap genteng, sebab bahan-bahan ini sangat berat. Selain itu, memasang genteng beton juga memerlukan uang yang lebih banyak dan biasanya membutuhkan waktu lebih lama daripada atap tradisional. Tentu saja, ini juga meningkatkan biaya tenaga kerja. Meskipun tahan lama dan bertahan selama beberapa dekade atau abad, material ini tetap perlu perawatan. Bahan pelapis dasar perlu diganti setiap 8 hingga 20 tahun sekali, yang meliputi pelepasan, penggantian lapisan bawah, dan kemudian pemasangan genteng kembali. Unsur bahan material atap genteng metal. Genteng metal adalah salah satu macam atap bangunan yang bahan utamanya terbuat dari logam. Belakangan ini, bangunan seperti tempat tinggal, perkantoran, bahkan pabrik, lebih memilih menggunakan genteng metal. Hal tersebut dikarenakan material logam untuk atap, jangka waktu penggunaannya lebih tahan lama dibanding dengan material genteng dari tanah liat, beton, ataupun polikarbonat. Atap metal bisa terbuat dari material seperti tembaga, galvanum steel, seng, aluminium, dan stainless steel. Genteng atap metal tidak memerlukan perawatan dan minim potensi bocor.
Kelebihannya ialah bobotnya yang ringan dan anti bocor, pemasangan cepat, mempunyai banyak variasi warna, tidak mudah terbakar, hemat material karena bentangnya besar, anti karat dan korosi, serta tidak mudah terlepas karena menggunakan kunci khusus. Adapun kekurangannya ialah karena terbuat dari metal, jadi bawahnya terasa panas, harganya mahal, berisik bila terkena hujan, warna yang mudah terkelupas, ekspansi dan kontraksi bahan atap logam dapat merusak atap, serta logam tipis yang kurang tahan lama dan juga rentan terhadap kerusakan mekanik. Jenis gentang metal. Ada genteng metal tembaga yang mahal namun kuat hingga 100 tahun, genteng metal galvalum steel yang lentur dan ringan, daya tahan yang kuat dari korosi, genteng metal pasir yang anti pecah, tahan benturan dan goresan, genteng stainless steel yang tahan angin kencang, tahan korosi dan polutan garam, genteng standing seam yang rangkanya menyatu dengan genteng, tahan karat. Kemudian ada genteng metal milenium yang ringan dan kuat, dapat berkilau warna-warni bila terkena cahaya matahari. Pemasangan genteng metal. Pertama yang harus dilakukan adalah memasang genteng metal pada bagian sayap kiri atas. Paku genteng metal pada lekukan lurus vertikal samping. Perhatikan bagian atas dan juga bawah genteng. Sambungan samping dan juga sambungan atas dan bawah dicek terlebih dahulu apakah sudah benar atau belum. Jika sudah benar, maka genteng dapat dipasang dengan mengikuti alur pemasangan yang sudah ada. Atap ijuk. Ijuk merupakan jenis atap yang terbuat dari tanaman aren yang tumbuh antara pelepahnya. Atap ijuk biasanya dapat bertahan lama antara 15 hingga 50 tahun, tergantung dari kondisi lingkungan setempat. Penutup atap ini mempunyai kemiringan atap lebih dari 40 derajat. Dimensi dari atap ijuk merupakan lembaran-lembaran ijuk yang tipis, memiliki panjang yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Harga ijuk ukuran 100 x 40 cm berkisar antara Rp8.000 sampai Rp10.000 di tahun 2021. Kelebihan atap ijuk adalah terlihat alami dan mampu memberikan kesan baru. Ketahanannya sangat lama, bisa mencapai 80 tahun. Harga bahannya murah, memberikan efek sejuk pada siang hari dan hangat pada malam hari. Mampu meredam panas sehingga dapat membuat ruangan menjadi sejuk. Kekurangan atap ijuk adalah sulit melakukan pergantian, rawan bocor saat hujan deras, bahaya kebakaran karena termasuk bahan yang mudah terbakar. Lembaran atap ijuk siap pasang, tidak bisa dicerna organisme. Cara memasang atap ijuk. Pertama, ikatan ijuk dipasangkan dari bawah ke atas, kemudian diikat dan diusuk dengan menggunakan tali bambu. Jarak pemasangannya antara 4-7 cm. Setelah itu, gulungan dipasang pada bubungan dengan cara ditusuk dengan bambu atau diikat. Kemudian, gambahan dipasang pada bubungan sebagai penutup atap dengan cara ditusuk atau diikat. Lapisi ijuk minimal 2 kali agar dapat lebih tahan lama dan aman ikatannya. Atap sirap. Atap sirap berupa lembaran tipis memanjang dengan ukuran per lembar yang dikemas dalam ikatan. Idealnya atap ini dipasang pada kemiringan 40 derajat serta minimal kemiringannya adalah 25 derajat. Harga perikat atap sirap kayu adalah Rp160.000 sampai Rp250.000. Untuk atap rumah yang luas dibutuhkan sekitar 200 hingga 300 ikat atap sirap. Macam-macam atap sirap adalah kayu ulin, kayu cedar, kayu merbau, dan kayu bengkirai. Kelebihan atap sirap: kuat menghadapi berbagai jenis cuaca, pemasangan yang lebih mudah, bernuansa etnik dan artistik, tahan lama, bisa dipakai sampai puluhan tahun, makin tua makin terlihat indah. Kekurangan atap sirap adalah harganya jauh lebih mahal, perawatan yang jauh lebih sulit. Tidak semua toko bangunan menjual atap sirap, sehingga material ini sulit untuk ditemukan. Cara pemasangan atap sirap: lakukan pemotongan terlebih dahulu pada bagian ujung-ujung bilah kayu sirap sebagai bahan atap sirap. Apabila Anda berniat untuk membuat model ekspos dari atap sirap, pastikan sisi permukaan bagian bawahnya sudah rapi. Pemasangan bilah-bilah atap sirap pada dasarnya sama seperti atap genteng. Atap ini disusun secara berbaris mulai dari bagian paling bawah hingga ke atas. Sebagai bahan perekat untuk mempertahankan posisi bilah-bilah
kayu atap sirap, Anda bisa memakunya ke bagian usuk. Ada 2 macam paku yang digunakan, yaitu paku kuningan dan paku biasa. Gunakan alat paku tembak untuk menancapkan paku-paku tersebut agar pengerjaannya lebih cepat dan lebih mudah. Pada umumnya, atap sirap dipasang secara berlapis-lapis terdiri dari 3-4 lapisan. Kali ini akan membahas mengenai atap polikarbonat. Atap polikarbonat ini umumnya digunakan untuk penutup atap pada bangunan seperti halte, jembatan penyeberangan, dan struktur pelengkap rumah seperti carport. Atap ini merupakan jenis penutup atap dari bahan plastik komposit, polyvinyl karbonat, dengan bentuk lembaran hampir sama dengan penutup atap seng. Atap polikarbonat ini merupakan salah satu material berjenis termoplastik polimer. Material polikarbonat ini memiliki sifat sederhana dalam pengerjaan, mudah dicetak, serta mudah dibentuk. Atap polikarbonat ini juga mempunyai kelebihan serta kekurangannya. Mulai dari kelebihannya terlebih dahulu, yang pertama yaitu kuat dan tahan guncangan. Yang kedua, mudah dibentuk. Yang ketiga, bening seperti kaca. Yang keempat, lebih ringan. Yang kelima, dapat mentransmisikan cahaya. Yang keenam, memiliki perlindungan sinar UV. Dan yang ketujuh, harganya ekonomis. Sementara, kekurangan dari genteng atap polikarbonat yaitu pertama, berisiko terbentuk noda membandel. Yang kedua, tidak memungkinkan untuk diinjak. Ketiga, kebocorannya susah untuk diperbaiki. Dan yang keempat, cukup berisik ketika air hujan turun. Lalu, cara pemasangan atap genteng polikarbonat. Yang pertama, untuk memotong lembaran polikarbonat dapat menggunakan gunting besi, gergaji, gerinda, ataupun dengan menggunakan mata pisau. Lembaran polikarbonat dibaringkan pada permukaan yang rata dan dengan hati-hati untuk menghindari lembaran tergores saat dipotong. Yang kedua, setelah selesai dipotong, lembaran polikarbonat dipasang dengan pengencang anti karat dan tahan cuaca untuk setiap struktur batangnya. Lubang-lubang harus dibor dengan jarak 2 mm dari diameter pengencang untuk pemuaian terhadap suhu saat siang hari dan pengerutan pada malam hari. Yang ketiga, menutup ujung lembaran menggunakan selotip kedap air dengan ujung bawah saluran ditutup dengan selotip yang berlubang. Yang keempat, menggabung lembaran, kemudian dapat menggabungkan lembaran dengan menggunakan profil H polikarbonat atau aluminium. Dan terakhir, yang kelima, menempatkan lembaran harus dipasang dengan tulang searah dengan lereng, vertikal, atau mengikuti arah lengkungan. Posisi ini mencegah masuknya debu ke dalam lembaran dan membantu udara lembab keluar. Selanjutnya ada atap fiberglass atau atap translucent, berguna sebagai atap penerangan tembus cahaya matahari tetapi tidak tembus panas matahari. Atap ini menggunakan material berupa serat sintetis yang terdiri dari sejumlah bahan kimia dan diolah melewati serangkaian proses fabrikasi sehingga menjadi sebuah lembaran atap. Atap ini sangat cocok untuk digunakan di hunian yang berada di iklim tropis seperti di Indonesia. Seperti dengan atap lainnya, atap fiberglass ini juga mempunyai kelebihan serta kekurangan. Mulai dari kelebihannya terlebih dahulu, yang pertama yaitu lebih unggul dalam usia, yang kedua tidak mudah rapuh karena tahan segala cuaca, yang ketiga lebih banyak variasi, dan yang keempat mampu meredam radiasi sinar UV. Sementara kekurangannya yaitu yang pertama memiliki karakter yang cenderung kaku sehingga cukup sulit untuk dibentuk. Yang kedua, atap fiber yang telah dilapisi warna cenderung cepat luntur karena sifatnya yang tidak memiliki pori-pori. Dan yang ketiga, harganya cukup mahal. Cara pemasangan atap genteng fiberglass ini cukup cepat dan praktis, dikarenakan bobot dari atap fiber bening yang ringan dalam segi pemasangan jadi sangat terbantu banyak. Inilah mengapa bila dibandingkan dengan bahan kaca yang cenderung berat, akan lebih beresiko dalam pemasangan.
Bahan fiber juga dalam pemasangannya tidak membutuhkan waktu yang lama dan dapat dipasang sendiri tanpa tukang profesional. Atap fiberglass ini juga mempunyai beberapa jenis atap, yaitu ada atap fiber bergelombang dan juga atap fiber datar. Atap fiber memiliki banyak variasi gelombang. Terdapat atap fiber dengan jarak gelombang besar dan gelombang kecil. Atap fiber gelombang banyak dipilih karena bentuknya yang estetika dan juga untuk mengalirkan air hujan. Ukuran atap fiber berbeda di setiap jenis dan mereknya. Ketebalan atap fiber berkisar mulai dari 1 mm hingga 2 mm, sedangkan untuk panjang maksimum bisa mencapai 12 meter. Genteng kaca merupakan salah satu jenis genteng yang cukup populer di kalangan masyarakat. Genteng ini biasa digunakan di suatu ruangan untuk mempermudah sirkulasi cahaya matahari. Meskipun terlihat simpel, ternyata bahan untuk membuat genteng kaca sendiri memerlukan spesifikasi khusus dan tidak bisa menggunakan kaca sembarangan. Kaca yang biasa digunakan untuk menjadi bahan pembuatan genteng ini biasanya merupakan jenis safety glass atau kaca pengaman dengan ketebalan sekitar 5 mm. Genteng kaca juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan, diantaranya yaitu kelebihannya memberi pencahayaan alami, mengurangi penggunaan listrik, bahannya bersifat transparan, dan cocok untuk desain modern dan minimalis. Kekurangannya sendiri harganya cukup mahal, mudah pecah, perlu dibersihkan secara teratur, dan sulit mengatur kapasitas cahaya yang masuk. Untuk jenis atap kaca sendiri, atap kaca memiliki 3 jenis. Yang pertama ada kaca tempered. Atap kaca tempered menggunakan kaca atau glass float berkualitas tinggi melalui proses pemanasan termal, yaitu kaca dipanaskan sampai dengan titik lunaknya, kemudian didinginkan secara cepat. Hal ini memberikan kaca tempered kekuatan lebih. Kaca tempered mempunyai kekuatan 4-5 kali lebih baik terhadap benturan, tekanan, maupun perubahan suhu ekstrim dibandingkan kaca biasa dengan ketebalan yang sama. Lalu yang kedua ada kaca laminated. Atap kaca laminated merupakan jenis atap kaca yang menggunakan kaca laminated sebagai bahan atapnya. Kaca laminated sendiri merupakan kaca yang terdiri dari 2 lembar atau lebih, kaca biasa atau polos yang saling merekatkan dengan menggunakan polivinil butiran film atau PVB sebagai lapisan perekatnya. Lapisan dalam kaca tersebut merekatkan kaca dan mencegah pecahan kaca terbagi menjadi pecahan tajam yang besar. Yang ketiga ada kaca laminated tempered. Kaca ini merupakan kaca yang sudah diproses secara tempered dan digabungkan menjadi satu menjadi kaca laminated. Kaca ini sangat kuat jika dibandingkan dengan kaca biasa, bahkan ketahanannya bisa sampai 15 kali lebih baik dibanding kaca biasa. Selanjutnya untuk proses pemasangan atap kaca, bahan dan alat yang perlu disiapkan ialah sealant atau silikon non-acid, yang kedua rangkaian struktur atap yang sudah siap dipasang, daun jendela bukaan atau kisi-kisi aluminium, rangka besi atau aluminium yang mau dipasang, dinabolt, sekrup, solasi kertas atau lakban, kop kaca, spons karet 5 mm, lem Aika abon, bor tembok, dan mesin gerinda tangan. Untuk teknik pemasangannya sendiri, yang pertama, saat pemasangan struktur angka, kita harus mempersiapkan lubang atap. Ukuran lubang disesuaikan dengan ukuran struktur rangka ditambah 1 cm untuk tempat silen. Lalu, kita masukkan struktur rangka ke dalam lubang. Setelah masuk, kita setel kemiringan struktur atap dengan lantai dakcor. Kemiringan disesuaikan sampai air benar-benar bisa mengalir dengan bagus. Yang ketiga, kita buat lubang untuk tempat sekrup melalui lubang struktur rangka dengan menggunakan alat bor. Kemudian, kita masukkan dinabolt ke dalam lubang bor yang telah kita buat. Selanjutnya, kita ambil kunci pas untuk mengencangkan dinabolt. Yang keempat, siapkan lembaran kaca yang sudah diproses tempered atau laminated. Yang kelima, lembaran-lembaran kaca tersebut kita susun di atas rangkaian struktur rangka secara penuh. Dan yang terakhir, kita lakukan finishing antara sambungan kaca dengan menggunakan silen atau silikon non-acid. Pengisian dilakukan sampai tertutup semua celah antar kaca dan dinding agar tidak terjadi kebocoran. Selanjutnya ada atap seng. Bangunan dengan atap seng biasa ditemukan di daerah berhawa dingin, biasanya ditemukan di daerah-daerah pegunungan. Atap seng sendiri memiliki bahan dasar berupa baja yang dilapisi dengan seng atau ZN
yang bertujuan untuk membuat baja tersebut menjadi tahan karat. Genteng asbes sendiri juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan, diantaranya yaitu kelebihannya bahannya ringan, mudah didapatkan, ramah lingkungan, dan memiliki daya tahan tinggi terhadap korosi. Dan kekurangannya, yang pertama mudah menyerap panas, rentan terbawa angin kencang, mudah penyok, dan dapat menimbulkan kebisingan saat hujan. Atap seng sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama ada standing seam atau atap datar. Jenis seng semacam ini biasanya digunakan untuk atap dengan desain modern. Hal ini karena bentuk dari standing seam sudah menyerupai bentuk atap yang terbuat dari tanah liat. Jadi, sebagian seng merupakan bagian datar yang lurus, kemudian diikuti oleh bentuk trapesium dan terus berulang. Walaupun bentuknya berbeda dengan seng gelombang, fungsi dan kegunaan seng jenis standing seam ini sebenarnya sama. Bagian trapesium yang menonjol ke atas digunakan sebagai pengunci antar lembaran seng. Yang kedua, ada corrugated sheet atau atap bergelombang. Jenis seng ini merupakan salah satu yang paling umum ditemukan di Indonesia. Hal ini karena harga yang ditawarkan untuk satu lembar seng ini sangat terjangkau. Selain itu, seng dengan bentuk gelombang ini bisa dengan mudah menutup area seperti apapun, baik luas maupun sempit. Hal inilah yang menjadikan jenis corrugated lebih menjadi favorit dibandingkan dengan jenis satunya. Selanjutnya untuk bahan dan alat proses pemasangan atap seng. Yang pertama ada seng, alat ukur, palu, paku, rangkaian struktur atap yang sudah siap dipasang, gording kayu yang berukuran 5x10 cm, dan wire mesh. Untuk teknik pemasangannya sendiri, yang pertama memastikan kerangka atap seng. Sebelum memasang atap seng, terlebih dahulu pastikan struktur rangka kayu atap sudah terpasang dengan benar. Untuk atap seng sendiri, kemiringan yang dibutuhkan adalah sekitar 5-15 derajat. Atap seng tidak membutuhkan kaso, namun tetap menggunakan gording. Gording kayu yang digunakan adalah yang berukuran 5x10 cm. Yang kedua, pengecekan sebelum pemasangan. Pastikan rangka atap sudah terdapat penyangga atap yang biasa dikenal dengan sebutan reng. Alat ini digunakan sebagai alat pendukung atap sehingga atap dapat bertahan lama serta kuat dan tidak mudah copot. Selain itu, untuk menanggulangi suara bising yang ditimbulkan oleh atap seng ketika terkena percikan air hujan, dapat ditambahkan wire mesh sebelum proses pemasangan atap. Wire mesh ini merupakan insulasi yang ditujukan untuk mengurangi panas matahari serta suara bising. Yang terakhir ada proses finishing. Proses pemasangan atap dapat dilakukan. Dengan menggunakan paku, Anda dapat meletakkan lembaran atap seng tersebut pada penyangga yang sebelumnya telah dibuat. Ketika posisi sudah dinilai tepat, atap bisa segera dipaku dan dapat diulangi pada seluruh bagian atap. Atap asbes adalah jenis atap yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bentuknya serupa dengan seng, hanya saja bahan yang digunakan berbeda. Seperti yang dapat dilihat, atap asbes ini memiliki bentuk berupa lembaran-lembaran yang bergelombang. Atap ini juga sering digunakan sebagai atap penutup garasi. Bahan pembuatan atap asbes sendiri berasal dari campuran semen dan bahan-bahan serat yang dipadatkan. Genteng asbes juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Di antaranya yaitu kelebihannya yang pertama harganya murah, lalu pemasangannya cepat, bahannya ringan, dan lebih hemat dalam rangka atap. Kekurangannya mudah menyerap panas, mudah pecah, kurang menarik dilihat, dan berbahaya bagi kesehatan. Jenis atap asbes sendiri ada 3. Yang pertama, asbes plastik solar tough. Bentuk asbes ini bergelombang seperti asbes yang lainnya. Hanya saja, jenis asbes ini memiliki banyak pilihan warna menarik dan transparan seperti kaca. Jenis asbes ini cukup banyak diminati konsumen karena memiliki berbagai kelebihan. Di antaranya adalah nyaman digunakan dan teduh. Selain itu, material asbes ini juga terbuat dari polikarbonat yang membuatnya menjadi sangat kuat, bening, dan elegan. Yang kedua, ada jenis asbes plafon. Jenis asbes ini memiliki fungsi yang sedikit berbeda dari asbes lainnya. Karena asbes jenis ini biasanya digunakan untuk di dalam rumah dan memiliki fungsi untuk mempercantik bagian dalam rumah. Yang ketiga, ada asbes gelombang. Biasanya, jenis asbes ini jarang digunakan untuk atap rumah
karena tidak dapat menyerap panas dengan cukup baik. Asbes ini biasanya digunakan untuk atap bagian belakang rumah, gudang, ataupun bangunan lainnya selain rumah utama. Alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemasangan atap asbes yang pertama ada asbes, alat ukur, palu, paku, rangkaian struktur atap yang sudah siap pasang, dan gergaji. Untuk teknik pemasangannya sendiri, yang pertama, buat rangka atap. Rangka atap ini terdiri dari kayu. Sesuaikan ukuran kayu dengan lebar dan luas atap yang akan dibuat. Pastikan pemilihan kayu yang memiliki kualitas terbaik agar mempermudah pemasangan atap. Karena atap asbes mempunyai beban yang tidak terlalu berat, pembuatan rangka atap ini tidak dibuat terlalu rumit. Rekatkan kayu satu dengan yang lainnya menggunakan paku. Pastikan kayu tersebut dapat menempel dengan kuat. Selanjutnya, pasang asbes. Setelah rangka atap sudah selesai, selanjutnya adalah proses pemasangan asbes tersebut di atas rangka atap. Ketika pemasangan asbes ini sebaiknya dilakukan secara hati-hati, jangan sampai terinjak, karena dapat menyebabkan asbes tersebut pecah. Untuk menempelkan asbes tersebut pada rangka, gunakanlah paku. Contoh paku yang dapat digunakan yaitu paku payung. Cek antar bagian, pastikan tidak ada rongga pada asbes tersebut, terutama pada sambungan asbes. Jika hal itu terjadi, air dapat masuk ke dalam rumah ketika hujan tiba. Yang terakhir, proses finishing. Jika semua bagian sudah terpasang, pengecekan perlu dilakukan agar dapat memastikan semua dapat terpasang dengan baik dan benar. Untuk membuat rapi atap yang sudah dibuat, kita dapat memotong atau membersihkan sisa-sisa kayu ataupun bekas pemotongan asbes tersebut. Saya akan menjelaskan unsur bahan material atap. Pertama, apa itu atap bitumen? Atap bitumen adalah jenis atap yang komposisi pembentuk utamanya adalah aspal atau bitumen yang disempurnakan dengan bahan lain seperti alga coating, fiberglass, dan pasir batu. Apa itu bitumen? Bitumen adalah cairan aspal hasil persenyawaan hidrogen dan karbon atau bisa disebut dengan hidrokarbon serta sedikit memuat sulfur, klor, dan oksigen. Pada suhu ruang, aspal tampak padat padahal ia cairan yang teramat kental. Pengaplikasiannya bisa bermacam-macam, salah satunya pada genteng bitumen. Kelebihan atap bitumen yaitu yang pertama, fleksibel, kuat, meredam suara, tahan bocor, tahan angin, memiliki banyak variasi warna yang menarik, dan praktik dalam pemasangan. Kurangan dari atap bitumen yang cukup mahal, proses pemasangan memerlukan tukang berkeahlian khusus dan juga berpengalaman supaya hasilnya memuaskan. Yang ketiga, pada proses pemasangan perlu dilandasi dulu oleh multiplex atau semen board dan diberikan underlayer atau waterproofing sebelum dilapisi genteng aspal. Hal ini untuk memperkuat struktur dan ketahanan genteng. Si material dari atap bitumen ini yaitu memiliki panjang 200 cm, lebar 95 cm, ketebalan 0,3 cm, tinggi gelombang 3,8 cm, luas efektif 1,56 cm persegi, memiliki berat 6,5 kg. Pemasangan atap bitumen. Yang pertama, disarankan agar pemasangan 2 gelombang samping pada daerah curah hujan yang tinggi. Yang kedua, susun lembaran atap dimulai dari sisi yang berlawanan. Yang ketiga, utamakan penggunaan susun bata untuk mengurangi ketebalan struktur. Yang keempat, untuk pengecatan menggunakan cat atap yang berbahan dasar air. Di sini saya juga akan menjelaskan atap PVC. Apa itu atap PVC? Atap PVC adalah atap bermaterial plastik yang sedikit dikeraskan namun sifat lenturnya masih tersisa, sehingga atap PVC mudah dibentuk dan harganya yang ekonomis. Kelebihan dan kekurangan dari atap PVC. Kelebihan atap PVC yang pertama kuat, yang kedua tahan lama, yang ketiga fleksibel dan lentur, yang keempat tahan cuaca, yang kelima tahan terhadap UV. Dari atap PVC ialah bahan yang relatif mahal dan membutuhkan intensitas perawatan yang cukup tinggi.